Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bermuajahah dalam acara perkuliahan sore ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Haji Muhammad Siddiq MSI, yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja, pada kesempatan sore kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan. Di sini berbicara soal pendidikan, khususnya di Indonesia ya, perlu melihat sejarah pendidikan di Indonesia itu sendiri. Sejak awal adanya kegiatan kependidikan hingga pada masa untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan. Orang yang bekerja dalam bidang pendidikan maka tentu tidak terlepas dari pola pandangan mereka dalam bidang tersebut. Banyak pemikiran para tokoh pendidikan di dunia, bahkan dari Indonesia itu sendiri, yang menjadi acuan bagi para praktisi pendidikan di Indonesia, baik pendidikan di bidang umum maupun bidang agama, khususnya agama Islam. Salah satu dari beberapa tokoh agama Islam yang terkemuka di Indonesia ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, yang mana pemikirannya itu tentang pendidikan menjadi pandangan banyak pendidikan di Indonesia. Baik, biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Haji Hasyim Asy'ari itu lahir di Desa Anggedang sekitar 2 km sebelah timur Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Zulhijjah 1287 atau bertepatan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Nama lengkap beliau yaitu Muhammad Hasyim Ibnu Asy'ari Ibnu Abdul Al-Wahid Ibnu Abdul Al-Halim, yang mempunyai gelar Pangeran Bona Ibnu Abdul Al-Rahman Ibnu Abdul Al-Aziz Abdul Al-Fatah Ibnu Maulana Ishaq dari Raden Ain Al-Yakin yang disebut dengan Sunan Giri. Sedangkan ayahnya bernama Asy'ari dan ibunya bernama Halimah. Dipercaya bahwa mereka adalah keturunan Raja Muslim Jawa Jakatingkir dan Raja Hindu Majapahit Brawijaya VI, juga dipercayai merupakan keturunan bangsawan. Ayah Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga seorang kiai pendiri pesantren keras di Jombang. Sementara kakeknya Kiai Usman adalah kiai terkenal pendiri pesantren Gedang. Sementara moyangnya yaitu Kiai Sihah adalah pendiri pesantren Tambak Beras Jombang. Jadi sehingga wajar saja apabila Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menyerap lingkungan agama dari lingkungan pesantren keluarganya dan mendapatkan ilmu pengetahuan agama Islam yang sangat luas ya. Pada usia muda, Hasyim Asy'ari juga mulai melakukan pengembaraan ke berbagai pesantren di luar daerah Jombang. Jadi pada awalnya ia menjadi santri di pesantren Wonokojo di Probolinggo. Kemudian pindah ke pesantren Langitan Tuban. Nah, dari Langitan, santri yang cerdas tersebut berpindah lagi ke pesantren Trenggilis hingga pesantren Kademangan Bangkalan di Madura, sebuah pesantren yang diasuh oleh Kiai Khalil. Jadi terakhir sebelum belajar ke Mekah,
Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sempat nyantri dan tinggal lama di pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo di bawah asuhan Kiai Yakub. Sampai akhirnya diambil menantu oleh Kiai Yakub dan dinikahkan dengan anaknya yang bernama Khadijah tahun 1892. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga merupakan pendiri NU ya, Nahdlatul Ulama, bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Sansuri yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 atau bertepatan tanggal 31 Januari 1926. Akhir hayatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 7 Ramadan 1366 Hijriah atau 45 Juli 1947 disebabkan tekanan darah tinggi. Next. Selanjutnya pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan. Nah, salah satu karya monumental Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berbicara tentang pendidikan itu adalah kitab Adam al-Alim wa al-Muta'alim fima yahtajla al-Muta'alim fi ahwal ta'alum wa ma yaqaf al-Mu'alim fi maqamat ta'limi. Itu yang dicetak pertama kali pada tahun 1415 Hijriah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menulis kitab ini didasari oleh kesadaran akan perlunya literatur yang membahas tentang etika ya atau adab dalam mencari ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu merupakan pekerjaan agama yang sangat luhur, sehingga orang yang mencarinya itu harus memperlihatkan etika-etika yang luhur pula. Jadi dengan demikian literatur yang menyajukan etika-etika belajar merupakan keniscayaan. Jadi kitab ini secara keseluruhan terdiri atas 8 bab ya, yang masing-masing membahas tentang keutamaan dan ilmuwan serta pembelajaran. Nah, next Mbak. Ya, tujuan pendidikan. Jadi terdapat 2 hal yang diperhatikan dalam menuntut ilmu. Yang pertama itu bagi murid, hendaknya sebagai murid itu harus berniat suci menuntut ilmu. Jangan sekali-kali berniat untuk hal-hal duniawi dan jangan melecehkan atau menyepelekannya. Yang kedua, bagi guru, dalam mengajarkan ilmu hendaknya meluruskan niatnya terlebih dahulu dan tidak mengharapkan materi semata-mata. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwa tujuan utama ilmu itu adalah mengamalkannya. Jadi dalam hal belajar yang menjadi titik penekanannya itu adalah pada pengertian bahwa belajar itu merupakan ibadah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan seseorang untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, belajar harus diniati untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan sekedar menghilangkan kebodohan. Baik, mudah-mudahan presentasi yang saya bawakan ini bermanfaat bagi kita semua, dan jika dalam pemaparannya tadi banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat DR Muhammad Siddiq MSI dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran pendidikan Islam Rahmah El Yunusia. Next. Biografi Rahmah El Yunusia.
Namanya adalah Rahmah El Yunusia, tempat tanggal lahir 26 Oktober 1900 atau 1 Rajab 1318 Hijriah di Padang Panjang, Sumatera Barat. Nah, Rahmah El Yunusia mempunyai 5 orang saudara. Kakaknya yang tertua bernama Zainuddin Labai El Yunusi, seorang ulama muda pendiri Dinia School. Beliau putri bungsu dari keluarga Syekh Muhammad Yunus dengan Rafi'ah. Beliau dilahirkan dari keluarga yang berlatar belakang pendidikan agama yang kuat. Bahkan bukan saja berpendidikan, keluarganya adalah tokoh-tokoh pendidikan dan masyarakat. Ayahnya, Syekh Muhammad Yunus, adalah seorang ulama dan pernah menjabat Qodi di Padai Sikat, Padang Panjang. Sedangkan kakeknya, Imanuddin, seorang ahli ilmu falak dan pemimpin tarekat Naqsabandiyah. Nah, wafatnya El Yunusia, Rahmah El Yunusia adalah 26 Februari 1969 atau 9 Zulhijjah 1388 Hijriah di Padang Panjang. Nah, beliau wafat menghembuskan nafas terakhir pada malam Idul Adha ketika mengambil wudhu untuk sholat maghrib. Nah, beliau adalah pejuang tokoh pendidikan wanita dan juga tokoh pejuang wanita pada masa revolusi fisik. Yang melatar belakanginya adalah dalam usia 16 tahun, beliau dinikahkan dengan seorang ulama muda berpikiran maju bernama Haji Baharudin Latif. Setelah perkawinannya berlangsung selama 6 tahun atas kehendak kedua belah pihak, karena dia berbeda orientasi ya, jadi suaminya itu orientasinya itu di bidang politik, sementara Rahmahnya sendiri dia berorientasi di bidang pendidikan, terutama perempuan ya. Nah, terjadilah perceraian tanpa memperoleh anak. Sejak itu, ia hanya mencurahkan perhatian dan tenaganya dalam berbagai kegiatan masyarakat. Contohnya berfokus pada pendidikan wanita dan mempelopori berdirinya TKR atau kita bisa sebut di zaman sekarang itu adalah TNI. Next. Sejarah perjalanan Rahmah El Yunusia. Nah, pendidikan, beliau bersekolah di perguruan tinggi di perguruan Dinia School pada pagi harinya. Sedangkan pada sore harinya beliau belajar kepada beberapa ulama terkemuka di Padang Panjang. Nah, jadi walaupun ayahnya seorang ulama, beliau tidak banyak mendapat pendidikan dari ayahnya karena sewaktu beliau masih kanak-kanak, ayahnya meninggal dunia. Beliau dibesarkan oleh ibu dan kakak-kakaknya yang sudah berumah tangga. Karena dibesarkan pada keluarga yang banyak berkecimpung dalam dunia pendidikan nih, di bidang pendidikan, sejak semula beliau sudah menaruh perhatian terhadap bidang yang sama. Beliau sangat kagum pada lembaga pendidikan yang dikelola kakaknya dan sekaligus tempat belajarnya di Dinia School. Nah, jadi selain di samping dia pendidikan agama dia juga memperoleh belajar ilmu kebidanan ya, ilmu kesehatan dan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Next. Mujahidah sejati. Nah, di sini beliau membuktikan saat menentang pemerintah Jepang yang kala itu masih menjajah Indonesia. Tujuannya untuk menentang pengarahan kaum perempuan Indonesia, terutama di Sumatera Tengah sebagai Jugun Ainfu atau perempuan penghibur tentara Jepang. Lalu menuntut pemerintah Jepang agar menutup rumah kuning atau istilahnya kita bisa sebut di zaman sekarang itu adalah rumah prostitusi. Nah, karena tidak sesuai dengan kebudayaan dan agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia. Saat masa pemerintahan Soekarno, Rahmah juga berani dan rela dikucilkan oleh Soekarno karena menentang kedekatan antara Presiden Indonesia pertama ini dan komunis. Pada tanggal 12 Oktober 1945, beliau juga mempelopori berdirinya TKR seperti yang tadi sudah saya bilang, atau Tentara Keamanan Rakyat, yang anggotanya berasal dari Jugun, Koenkai, atau Laskar Rakyat. Nah, beliau tidak hanya terkait dengan TKR ini ya, atau yang kita bisa disebut zaman sekarang TNI, tetapi juga mengayomi barisan pejuang yang dibentuk organisasi Islam seperti Laskar Sabilillah,
Laskar Hizbullah, dan lain-lain. Karena sifatnya yang mengayomi, pemuda-pemuda pejuang kemerdekaan menyebutnya sebagai Bundo Kanduang dari barisan perjuangan. Nah, setidaknya ya teman-teman ya, ia telah memberikan kita kaum perempuan banyak pelajaran bahwa menjadi pejuang, menjadi seorang mujahid tidak perlu sampai mengorbankan kewajiban kita sebagai ibu dan wanita. Nah, next. Mendirikan lembaga pendidikan atau diniyah putri dan perkembangannya. Pada hari Kamis tanggal 1 November 1923 diresmikan sekolah itu dengan nama Al-Madrasah Al-Diniyah Lil Banat untuk menarik perhatian masyarakat terutama kaum ibu, intelektual dan golongan yang sangat kuat memegang tradisi lama. Perguruan yang baru didirikan ini dinamakan pula dengan Diniyah School Putri. Perguruan ini mengambil tempat di salah satu ruang masjid Pasar Usang. Murid-murid duduk di lantai sambil memilih guru menghadap sebuah meja kecil, seperti TPA, TPQ gitu ya. Nah, pada tahun 1924, perguruan ini dipindahkan ke tempat yang baru dengan menyewa rumah bertingkat 2 yang berlokasi di Pasar Usang, Padang Panjang. Sejak itu perguruan ini dilengkapi dengan bangku, meja, papan tulis. Nah, jadi di tingkat yang kedua ini anak-anak perempuan yang belum berumah tangga diharuskan tinggal di asrama yang disediakan di tempat yang kedua tadi. Nah, karena perhatian masyarakat bertambah besar terhadap perguruan ini, dengan banyaknya murid-murid yang datang dari luar kota Padang Panjang, pada awal tahun 1926, dibangun sebuah gedung yang lengkap dengan asrama. Next, kurikulum dan sistem pendidikan diniyah putri. Sistem pendidikan Tritunggal yaitu kerjasama yang erat antara lingkungan sekolah, asrama, dan rumah tangga atau masyarakat. Pendidikan yang diberikan secara formal di pagi hari dipraktikkan di asrama, secara informal di bawah asuhan dan bimbingan ibu asrama dan guru-guru pengasuh. Tentunya guru-gurunya itu perempuan semua ya, karena ini khusus untuk sekolah perempuan. Kurikulum yang dipergunakan juga sangat sederhana, yaitu pengetahuan agama dan bahasa Arab. Ditambah dengan pengetahuan umum yang praktis dan menjahit ya. Jadi muatan lokalnya itu menjahit. Nah, pengetahuan agamanya dan bahasa Arab itu seperti nahu, sorof, fikih dan sebagainya. Nah, semua materi pendidikan yang pernah diterima oleh pelajar selama mereka berada di perguruan ini dipraktikkan di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya di bawah pengasuhan orang tuanya. Lembaga pendidikan di lingkungan perguruan diniyah putri terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah DMP, Diniyah Putri Menengah Pertama. Bagian B, lama pendidikannya itu 4 tahun. Perguruan Diniyah Putri Menengah Pertama, DMP bagian C, pendidikannya 2 tahun. Kuliah Al-Mu'allimat Al-Islamiyah, lama pendidikannya itu 3 tahun. Fakultas Dirosah Islamiyah, perguruan tinggi diniyah putri, lama pendidikannya itu 3 tahun. Nah, untuk mendapatkan ijazah tingkat sarjana muda setingkat dengan fakultas usuluddin lainnya, status, nah itu harus kita menempuh lama pendidikannya 3 tahun. Nah, seperti itu. Next, tantangan beliau. Tantangan beliau dalam mendirikan sekolah diniyah putri. Nah, masyarakat yang masih berpegang teguh dengan tradisi lama selalu melancarkan kritik dan cemoohan terhadapnya. Kata-kata seperti, mana pula orang perempuan akan mengajar, akan jadi guru, mengempit-ngempit buku, membuang-buang waktu. Akhirnya akan ke dapur juga. Lebih baik dari kini ke dapur. Nah, sering dilontarkan kepadanya tuh teman-teman, seperti itu. Nah, jadi kan ungkapan ini ingin menegaskan bahwa sehebat dan secerdas apapun seorang perempuan, pada akhirnya kodrat dan takdirnya akan kembali pada kehidupan rumah tangga yang hanya mengurusi urusan dapur, sumur, kasur, atau kita bisa bilang masak, mencuci, dan seks ya. Nah, berkat keyakinan yang mantap dan berpegang teguh kepada janji Allah dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 7, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menangguhkan kedudukanmu. Nah, jadi Rahma ini melangkah maju. Beliau ini melangkah maju menghadapi segala tantangan dan rintangan. Nah, ayat di atas selalu dijadikan pegangan baik pada masa penjajahan Belanda, Jepang, maupun masa kemerdekaan. Next, pemikiran pendidikan Islam Rahma al-Indonesia. Nah, rumusan Rahma dalam pendidikan Islam adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan ajaran Islam dengan tujuan membentuk putri yang berjiwa Islami dan ibu pendidik yang cakap, aktif, serta bertanggung jawab
tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan gagasannya dan harapannya terhadap sistem pendidikan yang didambakannya, Dinia School Putri akan selalu mengikhtiarkan penerangan agama yang meluas kemajuannya kepada perempuan-perempuan yang selama ini susah mendapatkan penerangan agama Islam dengan secukupnya dari kaum laki-laki, lantaran perempuan segan bertanya kepadanya. Inilah yang menyebabkan terjatuhnya perempuan Islam dari penerapan agama sehingga menjadikan kaum perempuan itu direndam karam ke dalam kejahilan. Nah, jadi baginya perempuan memiliki hak belajar dan mengajar yang sama dengan laki-laki. Bahkan dibanding laki-laki, perempuan juga mampu memiliki kecerdasan yang tak kalah hebat. Persoalan terletak pada akses pendidikannya. Nah, Oke, waktunya habis ya. Ya baik, mendidik seorang perempuan, terakhir ya, mendidik seorang perempuan berarti mendidik semua manusia. Sebagaimana dalam sebuah hadis, wanita adalah tiang negara. Jika baik wanitanya, maka baiklah negaranya. Dan jika rusak wanitanya, maka rusak pula negaranya. Baik, itu saja. Syukran kasiran ala husni minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan Zoom saat ini. Adapun tokoh yang akan saya sampaikan yaitu Ibnu Taimiyah. Yang pertama yaitu ada biografi dari Ibnu Taimiyah. Yaitu nama lengkapnya adalah Taqi al-Din Ahmad bin Abdul al-Hakim bin Taimiyah. Lahir di kota Haran, sebelah utara Syria. 5 tahun setelah Baghdad dikuasai oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Hari kelahirannya adalah hari Senin 10 Rabiul Awal 661 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 Masehi. Ibnu Taimiyah wafat di Damaskus malam Senin 20 Zul Qaidah 728, bertepatan dengan tanggal 26 September 1328 Masehi. Nah, sejak kecil ia telah mempunyai perhatian untuk menuntut ilmu, di mana di masa kecilnya itu ia telah menyempurnakan hafalan Al-Quran. Orang-orang besar atau ulama-ulama kagum dengan kecerdasannya, pemikirannya, serta kekuatan hafalan dan pemahamannya. Ibnu Taimiyah tumbuh sebagai seorang yang bermazhab Hambali, tetapi ia tidak terikat dengan mazhab Hambali, melainkan memiliki pilihan-pilihan sendiri masalah fikih dari berbagai mazhab Islam apabila dianggapnya sesuai dengan dalil syar'i. Pemikiran dan pandangan Ibnu Taimiyah dapat dijumpai dalam karya-karyanya. Ibnu Taimiyah menunaikan tugasnya di Mesir. Ia kembali lagi ke Syam untuk menyempurnakan perjalanan jihadnya dan mengatakan kebenaran. Maka para penentangnya dari kalangan yang suka bertaklid dan fanatik kepada pendapat para tokoh merasa tidak senang. Mereka mengadukannya kepada Sultan dan membujuknya untuk menentang Syekh atau Ibnu Taimiyah. Akhirnya Sultan memerintahkan agar Syekh atau Ibnu Taimiyah ditahan di benteng. Selama berada di tahanan, Syekh menulis, mengarang, dan membuat bantahan terhadap orang-orang yang menentangnya. Selama berada di tahanan juga, ia telah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 81 kali. Next, Mbak. Yaitu yang selanjutnya ada karya-karya Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah memiliki karangan-karangan fatwa-fatwa, kaidah-kaidah, jawaban-jawaban, risalah-risalah, dan karya-karya. Berikut beberapa karya yang terkenalnya yaitu ada Manhaj As-Sunnah An-Nabawiyah 4 jilid. Yang kedua ada Al-Jawab Asy-Syahih Liman Badala Din Al-Masih. Ada lagi Al-Iman dan ada juga Syarim Al-Maslul Al-Syatim Ar-Rasul. Yang terakhir ada Iqtida Asyirat Al-Mustaqim Mukhalafah Asab Al-Jahim dan masih banyak lainnya yang belum saya sebutkan. Selanjutnya
untuk selanjutnya yaitu konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam proses pendidikan secara garis besarnya ada dua metode atau thariqah yang harus ditempuh secara bersamaan, yaitu al-thariqah al-ilmiyah atau metode ilmiah. Metode ini adalah metode yang dapat mengantarkan peserta didik pada pemahaman yang benar terhadap berbagai argumen dan sebab yang dapat diperoleh dari suatu ilmu tertentu. Metode ini diwujudkan berdasarkan 3 syarat, yaitu yang pertama, baiknya alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, yaitu hati, pendengaran, penglihatan, sebagaimana disyaratkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Isra. Yang kedua ada menguasai secara sempurna apa yang dipelajari karena pengetahuan yang parsial lebih berbahaya dari kebodohan. Yang ketiga ada mensejajarkan antara pengetahuan dan amal. Jika hanya menekankan pengetahuan tanpa amal, akan salah dalam prakteknya. Dan kalau hanya menekankan amal tanpa pengetahuan, berakibat salah pada pemahaman. Yang kedua ada al-tariqah al-iradiyah atau metode iradiyah. Yaitu menurut Ibnu Taimiyah, metode ini yang dapat mengantarkan seorang pada pengalaman ilmu yang dipelajari, tujuan utamanya yaitu untuk mendidik kemauan atau giroh pada anak didik. Metode ini juga didasarkan pada 3 syarat, yaitu yang pertama, mengetahui hakikat iradah. Yang dimaksud iradah menurut Ibnu Taimiyah adalah kuatnya usaha dan kecintaan yang dapat mendorong manusia pada tujuan yang jelas, yaitu keseimbangan yang dimilikinya. Ada al-quwah al-aqliyah dan al-quwah aghladibayah. Yang kedua ada mengetahui tujuan mulia yang dikehendaki iradah. Yang ketiga ada mengetahui lingkungan yang baik dan cocok iradah, yaitu maksudnya ini perlu ada kerjasama antar seluruh institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan sebagai upaya untuk menumbuhkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang baik yang menjauhi perbuatan maksiat. Sebab apabila jiwa manusia terjerumus pada kemaksiatan, maka sulit untuk dipisahkan. Dalam hal ini, materi pembelajaran atau ilmu yang diajarkan terhadap peserta didik tidak boleh dikagumi, karena yang patut dikagumi adalah penciptanya. Ilmu atau materi pembelajaran hanyalah merupakan salah satu media untuk mengagumi dan beribadah kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, Mbak. Yaitu yang selanjutnya ada sistem pembelajaran Ibnu Taimiyah. Di sini ada 3 komponen, yaitu Allah dan Rasul, Al-Quran, serta yang terakhir sosial, individu, dakwah adalah suatu tujuannya. Nah, di sini risalah atau Al-Quran dan hadis, individu atau kelompok sosial dakwah, dai atau daiyah, individu atau kelompok sosial yang didakwahi mad'u. Ketiga hal ini merupakan gabungan sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, dalam sistem ini yang dimaksud tuh Allah memberikan wahyu kepada Rasul-Nya, yaitu Al-Quran dan hadis, yang memiliki tujuan dari sistem pembelajaran, yaitu tujuannya salah satunya sosial, individu, dakwah, yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya, kesimpulan yaitu ilmu atau materi pembelajaran hanyalah merupakan salah satu media untuk mengagumi dan beribadah kepada Sang Pencipta. Dan juga pendidikan yang tidak didasari oleh tauhid dan iman kepada Allah, maka pendidikan itu termasuk sistem yang rusak. Dan pendidikan yang tidak didasari oleh tauhid dan iman kepada Allah, maka pendidikan itu termasuk sistem yang rusak dan tidak mendapat petunjuk serta tidak ada manfaatnya. Nah, pada hakikatnya pembelajaran adalah hanyalah gabungan dari beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk memperoleh tujuan pembelajaran itu. Berawal dari tujuan pembelajaran menurut Ibnu Taimiyah,
bahwa pembelajaran bertujuan untuk tujuan individu, tujuan sosial, dan tujuan dakwah, seperti yang telah disebutkan tadi. Terima kasih. Masih banyak ya waktunya. Masih 1 menit lagi sih. Masih mau lanjut? Tambahkan. Boleh. Saya baca aja dari uraian di atas. Jadi dapat diketahui bahwa Ibnu Taimiyah memiliki proses pendidikan secara garis besarnya, yaitu ada 2 metode tadi yang sudah disebutkan, thoriqoh dan al-thoriqoh al-irodiyah dan al-thoriqoh al-ilmiyah, yaitu metode ilmiah dan metode thoriqoh iradiyah. Dari metode ini jadi dapat menghantarkan peserta didik pada pemahaman yang benar terhadap berbagai argumen dan sebab yang dapat diperoleh dari suatu ilmu tertentu. Metode ini juga mewujudkan berdasarkan 3 syarat tadi. Yang pertama, baiknya alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, yakni hati, pendengaran, dan penglihatan. Tujuan utamanya adalah mendidik kemauan atau giroh dari anak didik. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, sehat serta sehat walafiat sehingga kita dapat menjalani perkuliahan pada hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam, Dr. Haji Muhammad Siddiq MSI, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada sore hari ini saya akan menceritakan tentang pemikiran pendidikan Ali bin Abi Thalib. Next. Wait. Biografi Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau Ali bin Abi Thalib bin Abdi Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah Abu Al-Hasan dan Al-Husain. Digelari Abu Turab, keponakan sekaligus menantu Rasulullah dari putri beliau Fatimah Az-Zahra. Beliau wafat pada 19 Januari 661 Masehi. Next. Pemikiran pendidikan Ali bin Abi Thalib. Tuntutlah ilmu, niscaya kamu akan dikenal karenanya. Amalkanlah ilmu, niscaya kamu akan menjadi ahlinya. Sebab akan datang suatu zaman pada suatu saat nanti, yang mana yang 90% dari kebenaran akan diingkari. Tidak akan selamat darinya kecuali setiap nuamah yang memberantas penyakit. Merekalah imam di atas hidayah dan tentera ilmu. Bukan orang-orang yang sembrono dan nazai budur. Next. Nilai iman. Wait. I'tiqadiyah. Dalam perjalanan hidupnya, Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang mempunyai iman yang kuat dan kokoh. Banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang keimanannya. Khutbah-khutbah beliau pun banyak yang berisikan keimanan. Next. Nilai ibadah atau amalia. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang taat, rajin beribadah, dan selalu melaksanakan perintah Allah dalam hidupnya. Beliau merupakan sosok yang mendapatkan banyak pengaruh dalam tarbiyah Qur'aniyah dan tarbiyah Nabawiyah, sehingga ia menjadi model pendidikan yang diajarkan oleh Nabi. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib benar-benar mempraktikkan
mewujudkan arti ibadah secara utuh dalam kehidupannya. Ia dikenal dengan istiqomahnya dalam mengerjakan sholat malam. Next, nilai akhlak atau khuluqiyah. Dalam khutbahnya beliau memberikan nasihat. Sesungguhnya takut atau takwa kepada Allah adalah kunci untuk mendapatkan hidayah, bekal untuk akhirat, kemerdekaan dari setiap bentuk perbudakan, dan keselamatan dari segala kehancuran. Dengan bantuan takwa, si pencari kebenaran meraih kemenangan. Sementara orang yang bersegera menuju keselamatan, maka dia akan selamat dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Next, nilai sosial. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang berjiwa sosial. Dia merupakan lulusan tarbiyah Qur'aniyah dan tarbiyah Nabawiyah. Hal ini terbukti dari beberapa sikapnya yang suka menolong, rajin berderma, punya solidaritas sosial yang tinggi, serta menggunakan asas musyawarah dalam pengambilan keputusan. Beliau juga merupakan sosok yang murah senyum, ramah, semangat, memberi pelayanan yang prima, tidak sinis, tidak emosional, dan mudah mengulur tangan. Al-Kisah Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah pintunya ilmu dan Ali adalah kuncinya." Ya, Ali bin Abi Thalib, karomahullahu wajhah, merupakan sahabat dan menantu baginda Nabi. Ada 4 gelar yang melekat pada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu Babul Ilmi, artinya gerbang ilmu pengetahuan. Gelar ini melekat sebab beliau sosok yang cerdas. Karomallahu wajhah, gelar yang diberikan sekelompok orang sebab melihat kemuliaan pada diri Ali. Arti gelar ini adalah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Lalu gelar berikutnya itu Abu Turab. Artinya Abu Turab adalah bapak debu atau bapak tanah. Sebutan ini datang dari Rasulullah SAW karena suatu hari ia pernah melihat Ali tertidur dengan debu di pundaknya. Lalu gelar berikutnya Asadullah, artinya singa Allah Subhanahu wa taala. Gelar ini tak hanya melekat pada Ali saja atas keberaniannya, melainkan juga melekat pada beberapa sahabat. Perlu diketahui bahwa nama asli Ali sendiri adalah Asad, yang artinya singa. Lalu yang terakhir, gelar Al-Wasi, artinya penerima wasiat. Gelar ini disebutkan Rasulullah SAW sendiri ketika menceritakan mengenai Ali kepada khalayak. Gelar ini kemudian yang menjadikan sebagian besar orang, yakni seharusnya yang menggantikan Rasulullah SAW adalah Ali. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sabita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan mengenai pemikiran pendidikan perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelumnya mohon maaf ya nih suaranya agak bindeng. Iya, dimaafkan. Next. Nah, yang pertama ini adalah biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis, beliau ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Kemudian meninggal di Yogyakarta tanggal 23 Februari 1923, itu pada umur kurang lebih 54 tahun. Nah, beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Dia juga keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, yaitu salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Next. Nah, ini adalah silsilahnya. Yang pertama ini adalah Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Maulana Ishaq, yang ketiga Maulana Ainul Yakin, keempat Maulana Muhammad Fadullah atau Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik Jatinom,
Demang Juru Sapisa. Yang ketujuh Demang Juru Kapindo. Kiai Ilyas, Kiai Murtadla, baru kemudian yang ke-10 ini adalah kakeknya, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, yang ke-11 adalah bapaknya, Kiai Haji Abu Bakar. Nah, yang ke-12 ini baru Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Next. Nah, kemudian pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan pada saat itu sangat gelisah dengan kondisi umat Islam yang sedang pada saat itu bangsa Indonesia itu sedang terjajah. Jadi kehidupan umat Islam pada saat itu serba susah, ekonomi tidak maju, kemudian pendidikan pun juga terbelakang, dan kehidupan sosialnya pun tidak membesarkan hati pada para umat Islam pada saat itu. Kiai Haji Ahmad ini kemudian terpanggil untuk turut memikirkan dan memperbaiki keadaan terpuruk umat Islam Indonesia pada saat itu dengan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nah, tak berselang lama kemudian beliau ini mendirikan sebuah pendidikan yang bertujuan yaitu pendidikan Islamnya beliau ini bertujuan untuk berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan, paham ilmu keduniaan, bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Next. Kedua, materi pendidikan Islam perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau ini menginginkan suatu pendidikan yang yang profesional dan modern gitu. Maka dia memasukkan pembelajarannya itu dalam 2 kategori, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kemudian dimasukkan pula beberapa pelajaran yang diajarkan di sekolah model barat. Nah, materi-materi dalam Al-Quran dan Hadis ini sangat banyak sekali. Ini adalah sebagiannya, yaitu ibadah, persamaan derajat, fungsi perbuatan manusia dalam menentukan nasibnya, musyawarah, pembuktian kebenaran Al-Quran dan Hadis menurut akal, kemudian kerjasama antara agama, kebudayaan, kemajuan peradaban, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kemudian mata pelajaran yang diajarkan di sekolah barat meliputi yaitu ilmu bumi, ilmu alam, ilmu hayat, dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu ini tuh dimasukin juga dalam pendidikan beliau. Kak Mas, next. Kemudian yang ketiga adalah metode pembelajaran perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan. Metode pembelajaran yang dikembangkannya itu adalah bercorak konstekstual melalui proses penyadaran. Ia mengajarkan kitab Al-Quran ini dengan terjemahan dan juga tafsirnya, agar masyarakat ini tidak hanya pandai membaca ataupun melakukan Al-Quran semata gitu, melainkan mereka juga dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Nah, contohnya ini adalah ketika beliau menjelaskan surat Al-Ma'un kepada santri-santrinya secara berulang-ulang, sampai si santri itu menyadari bahwa surat itu menganjurkan supaya memperhatikan dan menolong fakir miskin, dan harus mengamalkannya. Nah, dalam perkataannya, ini ada juga, beliau bertanya pada santri-santri tersebut, kalian sudah hafal surat Al-Ma'un? Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Amalkan, diamalkan, artinya dipraktekkan gitu, dikerjakan. Rupanya saudara-saudara belum mengamalkannya. Oleh karena itu, mulai hari ini saudara-saudara agar pergi berkeliling mencari orang miskin. Kalau sudah dapat, bawalah pulang ke rumah masing-masing, berilah mereka mandi dan sabun yang baik, berilah pakaian yang bersih, berilah makan dan minum, serta tempat tidur di rumahmu. Sekarang juga pengajian saya tutup dan saudara-saudara melakukan petunjuk saya tadi. Jadi sampai sebegitunya gitu dia mengajarkan kepada santri-santrinya ini untuk
tidak hanya membaca Al-Qur'annya saja, tidak hanya melafalkannya saja, tetapi mengamalkannya juga, memahami makna yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nia. Di sini saya akan menyampaikan biografi Kiai Haji Zainal Mustafa. Jadi Kiai Haji Zainal Mustafa itu lahir dengan nama Hudaimi pada saat itu, nama kecilnya, di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, keturunan Sunda. Nah, ia adalah seorang santri, seorang Muslim Jawa Ortodoks. Setelah bersekolah di sekolah dasar standar, ia melanjutkan sekolah di banyak pesantren yang membuatnya mendapat julukan santri kelana atau santri yang mengembara. Nah, pada tahun 1927, dia pergi ke Mekah untuk haji setelah kembali ke Indonesia. Dan dia mengganti namanya menjadi Zainal Mustafa. Dari Hudaimi memperoleh pendidikan formal di sekolah rakyat dalam bidang agama. Ia belajar mengaji dan guru agama di kampungnya. Kemampuan ekonomis keluarga memungkinkan untuk menuntut ilmu agama lebih banyak. Pertama kali ia melanjutkan pendidikannya di pesantren yang di Gunung Pari, di bawah bimbingan Dimyati, kakak sepupunya, yang dikenal dengan nama Kiai Haji Zainal Muhsin dari Gunung Pari. Ia kemudian mondok di pesantren Cilenga, Lewisari, dan di pesantren Sukamiskin, Bandung. Selama kurang lebih 17 tahun, ia terus menggeluti ilmu agama. Minum dulu, Bun. Menggeluti ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Karena itulah ia mahir berbahasa Arab dan akhirnya memiliki pengetahuan keagamaan yang luas. Pada umur 20 tahun, ia mendirikan pesantren yang bernama Pesantren Sukamanah. Kemudian dia menjabat sebagai asisten anggota Dewan Nahdlatul Ulama pada saat itu di Tasikmalaya. Ia wafat pada tahun 28 Oktober 1944 pada umur 45 tahun. Lanjut, Kak. Ini udah deh kayaknya, harusnya tadi lanjut. Nah, iya, peranan pendidikan Kiai Haji Zainal Mustafa dalam mengembangkan pesantren Sukamanah Tasikmalaya pada tahun 1927 sampai 1944. Pada saat itu di Kampung Bager tahun 1922 telah berdiri yang bernama Pesantren Sukahidang. Nggak jauh tempatnya dari Pesantren Sukamanah yang didirikan oleh kakaknya, yaitu Kiai Haji Zainal Muhsin. Melalui pesantren ini ia menyebarluaskan agama Islam di Tasik, terutama pada pahaman yang Imam Syafi'i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam Jawa Barat pada khususnya. Di samping itu juga ia mengadakan beberapa kegiatan keagamaan ke pelosok-pelosok desa di Tasik dengan cara mengadakan ceramah-ceramah agama. Maka disebutlah dia kiai menjadi melekat dengan namanya Kiai Haji Zainal Mustafa. Terus tumbuh menjadi pemimpin dengan anutan namanya itu. Kiai Haji Zainal Mustafa terus tumbuh menjadi pemimpin yang karismatik, patriotik, dan berpandang jauh ke depan. Pada tahun 1933, ia masuk ke Jamaah Nahdlatul Ulama dan diangkat sebagai Wakil Rois Syuriah NU Cabang Tasikmalaya. Dalam mendirikan pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa, mendapatkan rintangan yang cukup berat. Waktunya masih lama nggak sih? Terusin aja, Kak. Terusin aja, ntar bilang stop. Oh iya, nah, itu lanjut kayaknya deh. 1748. Iya. Nah, di sini model pembinaan pendidikan karakternya pada lingkungan Pondok Pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa dengan membangun kemandirian yang disiplin oleh santrinya, yaitu satu, adanya unsur nilai karakter yang dikembangkan dalam lingkungan pondok pesantren, meliputi nilai fundamental, instrumental,
serta praksis yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, proses pembinaan pendidikan karakter dalam membangun kemandirian dan disiplin santri di lingkungan pondok pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa yang dilaksanakan dengan pendekatan yang menyeluruh melalui pembelajaran, kegiatan, dan ekstrakurikuler, serta kerjasama dengan masyarakat dan keluarga. Yang ketiga, metode yang digunakan yaitu membangun kemandirian santri dengan pembiasaan, belajar atau nasihat, metode pahala, dan sanksi, serta metode keteladanan dari para kiai yang serta pengajarnya. Yang keempat, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan metode pembinaan karakter dalam membangun kemandirian dan kedisiplinan santri yang bersifat internal dan eksternal. Yang kelima, keunggulan hasil yang dikembangkan dalam membangun, Kak itu lanjut Kak. Ya. Keunggulan hasil yang dikembangkan dalam membangun kemandirian dan kedisiplinan santri pada pondok pesantren yang dibuktikan dengan adanya perubahan sikap, tata krama, serta perilaku santri, munculnya kemandirian santri dalam berpikir dan bertindak, sehingga mengelola waktu serta menaati peraturan, serta lahirnya figur-figur panutan dalam lingkungan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, serta organisasi kemasyarakatan. Di sini kesimpulannya, dalam peran membangun pendidikan sebuah pesantren dan mengembangkannya merupakan suatu alasan untuk membangkitkan masyarakat di sekitar lingkungan daerah desa tersebut, yaitu Sukamanah, yang mampu untuk meningkatkan kualitas keislamannya. Pada saat itu, Indonesia mengalami penjajahan dan segala aspek, tak terkecuali dalam bidang agama. Maka dibangunlah pondok pesantren Sukamanah tersebut dengan simbol perlawanan untuk segala umat penjajahnya. Masih 2 menit lagi ya? Ya, Ini tuh ada muka aku nggak sih? nggak ada. 2 menit lagi. Oke, bentar dulu. 3 menit, 17.48. Sekarang 17.45. Oke. Oleh karena itu, perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa sampai kapanpun harus kita pertahankan sampai dengan dilanjutkannya cara kita menjadikan manusia terbaik di zaman ini dengan memberikan kebermanfaat kepada orang lain. Sekian dari saya. Jika banyak salah, memang banyak salah, namanya juga manusia ya. Tolong dimaafkan. Terima kasih. Yang baik ambil aja, yang salahnya buang aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akan memaparkan makalah saya di sini yang berjudul Tokoh Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Rushd. Lanjut, Kak. Baik, Ibnu Rushd nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd. Berasal dari keturunan Arab, kelahiran di Andalusia. Ibnu Rushd lahir di Andalusia, Spanyol, tepatnya di kota Cordoba, tahun 526 Hijriah atau 1198 Masehi. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fikih. Ayahnya Ahmad atau Abu Al-Qasim, seorang hakim di Cordoba. Demikian juga kakeknya sangat terkenal sebagai ahli fikih. Pada usia anak-anak saat itu, Ibnu Rushd sudah mempelajari berbagai disiplin ilmu, antara lain seperti Al-Quran, hadis, fikih, serta mendalami ilmu-ilmu eksak seperti matematika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Ibnu Rushd terkenal sebagai pengulas karya-karya Aristoteles atau bisa disebut juga sebagai komentator. Dengan realitas yang dialami sebagai kodi, dokter, dan didukung oleh berbagai penguasaan ilmu seperti matematika, fisika, astronomi, kedokteran, logika, dan filsafat,
Ibnu Rushd menjadi ulama dan filsuf yang sulit ditandingi. Kehebatannya dapat dilihat dari berbagai karya yang telah ditulis, meskipun di akhir hidupnya, Ibnu Rushd mendapat tuduhan sehingga ia dibuang dari tanah kelahirannya. Semasa hidupnya, Ibnu Rushd seorang yang suka hidup sederhana dan bersahaja tanpa memperdulikan tentang pakaian, harta benda. Walaupun begitu, sifatnya sangat pemurah sekalipun kepada orang-orang yang pernah memusuhi atau menghina dirinya. Dengan demikian, satu dari ciri-ciri kebaikannya juga terkenal seorang yang sangat rendah hati, terutama kepada orang-orang yang miskin. Ia meninggal pada 10 Desember 1198 Masehi atau 9 Syafar 595 Hijriah di Marrakesh dalam usia 72 tahun menurut perhitungan Masehi dan 75 tahun menurut perhitungan tahun Hijriah. Oke, next Kak. Karya-karya Ibnu Rushd antara lain 1 Filsafat dan Hikmah, yaitu contohnya 1 Tahafut. At-Tahafut, kerancuan dalam kerancuan adalah tanggapan atas buku Al-Ghazali, Tahafut al-Falasifah, kerancuan para filosof. Selanjutnya Jauhar al-Ajram al-As-Samawiyah, struktur benda-benda langit. Ittisal al-Aql al-Mufarriq bil insan, komunikasi akal yang membedakan dengan manusia. Yang kedua karyanya yaitu ilmu kalam. Contohnya Fasal al-Maqal bima baina al-hikmah wa asy-syariah min al-ittisal, uraian tentang kitab filsafat dan syariah. Selanjutnya Itiqad musyashin wal mutakallimin, keyakinan kaum liberalis dan pakar ilmu kalam. Selanjutnya yang ketiga, Manahij al-Adillah fil Aqaid al-Milah, beberapa metode argumentatif dalam akidah agama, dan lain-lain. Next, Kak. Yang ketiga itu karyanya fikih dan usul fikih, contohnya Bidayah al-Muqtasid wa Nihayah al-Muqtasidah, al-Muqtasid, dasar mujtahid dan tujuan orang yang sederhana. Yang kedua, Ad-Dar al-Kamil fil al-Fikih, studi fikih yang sempurna. Selanjutnya Risalah Ad-Dahaya, risalah tentang kurban dan lain-lain. Yang keempat karyanya yaitu ilmu astronomi. Contohnya makalah fi harkah al-jirm as-samawi, makalah tentang gerakan meteor. Yang kedua kalam al-a'la, ruqyah jirm as-sabitah, pendapat tentang melihat meteor yang tak bergerak. Next, Kak. Yang selanjutnya yang kelima ilmu nahwu. Contohnya kitab Maaf. Selanjutnya ilmu nahwu. Kitab Ad-Daruri fin nahwu, yang penting dalam ilmu nahwu. Selanjutnya contohnya kalam al-ala al-kalimah wal ism al-mustaq, pendapat tentang kata dan isi mustaq. Karya selanjutnya yaitu ilmu kedokteran. Contohnya al-Kulliyat fit Tib, studi lengkap tentang kedokteran. Yang kedua Syar Arjuwizah Ibnu Sina fit Tib, secara kuantitas kitab ini paling banyak beredar. Yang ketiga makalah fit Tiryak, makalah tentang obat penolakan racun yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin, Inggris, terjemahkan ke bahasa Latin, Inggris, dan Ibrani. Next, Kak. Oke, ini pemikiran Ibnu Rushd ya. Yang pertama, agama dan filsafat. Ibnu Rushd menegaskan bahwa antara agama Islam dan filsafat tidak ada pertentangan. Inti filsafat tidak lain dari berpikir tentang wujud untuk mengetahui pencipta segala yang ada ini. Ibnu Rushd mendasarkan argumennya dengan dalil Al-Quran, yaitu surat Al-Hasyr dan ayat 2 dan Al-Isra ayat 84, menyuruh manusia berpikir tentang wujud dan atau alam yang tampak ini dalam rangka mengetahui Tuhan.
Dengan demikian, sebenarnya Al-Quran menyuruh umat manusia berfilsafat atau mempelajari filsafat Yunani, bukan dilarang atau diharamkan. Next, Kak. Yang kedua itu pemikirannya kodimnya alam. Ibnu Rus menegaskan bahwa paham kodimnya alam itu tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran, bahkan sebaliknya. Menurut para teolog yang mengatakan bahwa alam diciptakan Tuhan dari tiada justru tidak mempunyai dasar dalam Al-Quran. Menurut Ibnu Rushd, dari ayat-ayat Al-Quran, Quran Surat Hud, ayat 7, dan Al-Fusilat, dan Al-Anbiya dapat diambil kesimpulan bahwa alam diciptakan Tuhan bukanlah dari tiada, tetapi dari sesuatu yang telah ada. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa paham kodimnya alam tidaklah harus membawa pada pengertian bahwa alam itu ada dengan sendirinya atau tidak dijadikan oleh Tuhan. Selanjutnya pemikirannya kebangkitan jasmani. Menurut Al-Ghazali, salah satu unsur yang menyebabkan orang menjadi kafir adalah karena mengingkari adanya kebangkitan jasmani di akhirat kelak. Dia mengatakan bahwa jiwa manusia tetap wujud sesudah mati atau berpisah dengan badan, karena ia merupakan substansi yang berdiri sendiri. Tetapi Ibnu Rus menyangkal pendapat Al-Ghazali itu, karena menurut Ibnu Rus keimanan terhadap kebangkitan jasmani adalah sesuatu keharusan bagi terwujudnya keutamaan akhlak, keutamaan teori, dan amalan lahir, karena seorang tidak akan memperoleh kehidupan yang sebenarnya dalam dunia ini kecuali dengan amalan-amalan lahir dan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak bisa tercapai kecuali dengan keutamaan-keutamaan teori. Ibnu Rus menggambarkan kebangkitan rohani dengan analogi tidur. Sebagaimana tidur, jiwa tetap hidup, begitu pula ketika manusia mati, badan hancur tetapi tetap hidup dan jiwalah yang akan dibangkitkan. Selanjutnya yang keempat itu pemikirannya kerasulan Nabi. Pembuktian kerasulan para ulama dalam kalam menyatakan apabila orang berbicara dan berkehendak dapat mengutus hamba-hambanya. Maka bagi Tuhan juga apabila berbicara dan beribadah dapat mengutus Rasulnya. Pembuktian ini adalah melalui jalan qiyas. Namun, jalan tersebut hanya bisa membawa kesimpulan yang mungkin saja. Pembuktian yang seperti itu menurut Ibnu Rushd hanya bersifat memuaskan hati, tetapi tidak meyakinkan. Namun, ia menyadari bahwa pembuktian itu sesuai dengan kebanyakan orang. Apabila diteliti dengan seksama, pembuktian mengandung berbagai kelemahan. Di antaranya yaitu dari mana kita mengetahui bahwa mukjizat yang nampak pada seseorang yang mengaku nabi itu adalah tanda dari Tuhan yang menunjukkan bahwa ia adalah benar-benar Rasul-Nya. Yang kelima, pengetahuan Tuhan. Ibnu Rus mengatakan bahwa para filsuf muslim tidaklah mempersoalkan apakah Tuhan mengetahui hal-hal yang juz'i atau perincian yang terjadi pada alam sementara ini atau tidak mengetahuinya. Seperti halnya setiap ulama Islam, para filsuf Muslim juga berpandangan bahwa Tuhan mengetahui hal-hal yang bersifat juz'i pada alam ini. Yang mereka persoalkan adalah bagaimana cara Tuhan mengetahui hal-hal yang bersifat juz'i itu. Menurut Ibnu Rushd, para filsuf Muslim berpendapat bahwa pengetahuan Tuhan tentang hal-hal demikian karena pengetahuan manusia mengambil bentuk efek akibat dari memperhatikan hal-hal juz'i itu. Sedangkan pengetahuan Tuhan merupakan sebab, yakni sebab bagi munculnya hal-hal yang bersifat juz'i itu. Selain itu, ketidaksamaan tersebut disebabkan oleh pengetahuan Tuhan yang bersifat kodim, yakni semenjak azali Tuhan mengetahui hal-hal yang bersifat juz'i di alam semesta ini. Betapapun kecilnya hal tersebut, manusia tidak memiliki pengetahuan sama sekali, tetapi kemudian secara berangsur-angsur. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. Biografi Al-Khwarizmi. Nama Al-Khwarizmi ialah Abu Ja'far Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi.
Selain itu, beliau dikenal sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Al-Khawarizmi telah dikenali di barat sebagai Al-Khwarizmi. Beliaulah yang menemukan Al-Jabru wal Muqabbalah, penjabaran dan penyelesaian. Dinamalatkan menjadi Al-Jabar. Beliau telah dilahirkan di Bukhara pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Adalah zaman kegemilangan Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230 Masehi. Ada yang mengatakan Al-Khwarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9 Masehi. Sumber lain menegaskan beliau di Khwarizmi, Uzbekistan pada tahun 194 Hijriah sampai 780 atau 780 Masehi. Dan meninggal tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Al-Khawarizmi diperkirakan hidup di pinggiran Baghdad pada masa Khalifah Al-Ma'mun, zaman Abbasiyah. Sebagai anggota Bait Al-Hikmah Baghdad yang meneliti ilmu-ilmu pengetahuan dan terjemah yang didirikan ayah Al-Ma'mun. Pada masa Al-Khawarizmi, hidup pula tokoh lain yang juga ahli astronomi dan matematika, seperti Abu Ja'far Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmi, salah satu dari 3 serangkai Banu Musa ibn Sakir. Selain Abdullah dan Al-Khawarizmi sendiri, hampir sebagian besar kesuksesan yang dicapai Al-Khawarizmi seperti tulisan tentang astronomi dan aljabar didedikasikan untuk Al-Ma'mun. Khalifah yang dikenal juga seorang ilmuwan tokoh. Dalam pendidikan telah dibuktikan bahwa Al-Khawarizmi ialah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan saja meliputi bidang syariat, tapi di dalam bidang falsafah, logik, aritmatik, geometri, kejuruteraan, sejarah Islam, dan kimia. Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropa. Beliau telah menciptakan pemakaian dan tensis dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda, beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Bekerja di Bait Al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatory, yaitu tempat menekuni belajar matematik dan astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercayai memimpin perpustakaan Khalifah. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Beliau juga merupakan seorang penulis ensiklopedia di berbagai disiplin. Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematik dan menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu populer sehingga digunakan pada zaman. Kepribadian Al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat. Al-Khawarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam, dan ia diperakui oleh orang Barat. Ini dapat dibuktikan bahwa G. Sarton mengatakan pencapaian-pencapaian yang tertinggi telah diperoleh oleh orang-orang Timur, maka termasuk Al-Khawarizmi itu sendiri. Al-Khawarizmi disanjungi karena beliau adalah seorang yang pintar. Menurut Whitman pula berkata, Al-Khawarizmi mempunyai personality yang teguh dan seorang yang bergeliat sains. Setiap apa yang dinyatakan oleh penulis ini telah terbukti bahwa Al-Khawarizmi mempunyai sifat kepribadian yang tinggi dan sekaligus disanjung oleh orang Islam. Karyanya itu ada 2, aritmatika sama aljabar. Karya aritmatika Al-Khawarizmi berjudul Kitab Al-Jam wal Tafriq bi Hisab Al-Hid, Book of Edition and Subdivision by the Method of Calculation. Kemungkinan ditulis setelah mengerjakan algebra. Edisi bahasa Arab telah hilang, tapi versi Latin ditemukan tahun 1857 di perpustakaan Universitas
Al-Kamriyat ini merupakan karya Al-Khwarizmi yang diterjemahkan The Lord of Both pada abad 12. Buku ini diterbitkan oleh Bonchampagny dengan judul Algoritmi de Numero Indorum dan lalu oleh Portfogel dengan judul Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi, Algoritmus. Karya ini dikenal pelajaran pertama yang ditulis dengan menggunakan sistem bilangan desimal. Merupakan titik awal pengembangan matematika dan sains. Pelajar di Eropa mengaitkan Al-Khwarizmi dengan aritmatik yang akhirnya menjadi basis notasi angka, di mana penulisan angka Arab dikenal dengan istilah algoritmi atau algoritma. Yang kedua itu ada aljabar. Ilmu pengetahuan aljabar sendiri merupakan penyempurnaan terhadap pengetahuan yang telah dicapai bangsa Mesir dan Babilonia. Kedua bangsa ini telah memiliki catatan yang berhubungan dengan masalah aritmatika, aljabar, dan geometri pada permulaan 2000. Di dalam Arithmetic of Diopentus tercatat tentang persamaan kuadrat, namun belum terbentuk secara sistematis. Karena itu, sebelum Al-Khwarizmi, aljabar tak serius dan sistematis dipelajari. Meski begitu, terdapat perdebatan bahwa Al-Khwarizmi berkiblat pada ilmu matematika Yunani dan yang lain menyebut bangsa India dan Babilonia inspirator karya Al-Khwarizmi. Pertentangan opini itu tak mampu membuktikan adanya hubungan antara karya Al-Khwarizmi dengan sumber-sumber yang diperkirakan sebelumnya. Sejarawan matematika mengakui bahwa mustahil jika mereka terfokus pada keaslian konsep dan model aljabar oleh Al-Khwarizmi dan tidak diangkat dari konsep aritmatika sebelumnya, juga bukan dari karya Diopentus. Kesimpulannya itu, sepeninggal Al-Khwarizmi, keberadaan karyanya beralih kepada komunitas Islam, termasuk cara menjabarkan bilangan dalam metode perhitungan. Bilangan pecahan pengetahuan aljabar yang merupakan suatu warisan untuk menyelesaikan persoalan perhitungan dan rumusan lebih akurat dari yang pernah ada sebelumnya di dunia barat. Ilmu matematika lebih banyak dipengaruhi oleh karya Al-Khwarizmi dibanding karya penulis abad pertengahan. Masyarakat modern saat ini berhutang budi pada Al-Khwarizmi dalam hal penggunaan bilangan Arab. Notasi penempatan bilangan dengan basis 10, penggunaan bilangan irasional, dan diperkenalkan konsep aljabar modern membuatnya layak menjadi figur penting dalam bidang matematika di abad pertengahan. Sistem bilangan Arab yang diperkenalkannya membawa perubahan dalam komposisi dan karakteristik matematika dan revolusi proses perhitungan di abad pertengahan Eropa. Dengan penyatuan matematika Yunani, Hindu, dan mungkin Babilonia, teks aljabar merupakan salah satu karya Islam di jagat dunia. Di samping itu, kita juga tidak melupakan karyanya yang lain, seperti huruf-huruf aljabar, algoritma, penemuan notasi angka 0, nilai akar bilangan merupakan bukti peran Al-Khwarizmi mengembangkan pengetahuan tentang sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih Mbak Rosinda, waktunya pas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan membahas tentang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang kita kenal bernama adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Asy-Syafi'i. Abu Hamid itu nama anaknya karena dia anaknya Hamid. Namanya itu Muhammad. Bapaknya itu Muhammad. Al-Tusi itu adalah nama tempat kelahirannya dan Al-Ghazali juga nama tempat asalnya. Asy-Syafi'i itu adalah nama mazhabnya karena dia aliran mazhab bermazhab Syafi'i. Imam Al-Ghazali lahir di kota Tusi pada tahun 450 Hijriah dan Imam Al-Ghazali meninggal dunia umur 53 tahun pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah.
Imam Al-Ghazali adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang dikenal dengan Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan soleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka, yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai konselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah, bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Tus. Pelafalan nama Al-Ghazali itu melafalkannya Al-Ghazal, yakni mentasdidkan huruf zai. Alasannya Al-Ghazali berasal dari kata ghazal, artinya bermakna tukang tenun, tukang pintal benang, tenun. Al-Ghazali dinisbatkan pada pekerjaan ini karena ayahnya adalah seorang tukang tenun bulu yang hasilnya dijual pada tokonya. Laqab ini sama sepertinya orang-orang yang diberi gelar Al-Qari karena dia penjual minyak wangi, maka disebut Al-Qari atau Al-Khabazi, tukang roti. Sifat pribadi Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang sangat kuat dan bijak berhujjah. Ia digelar Hujjatul Islam karena kemampuannya. Ia sangat dihormati di dua dunia Islam, yaitu di Saljuk dan Abbasiyah, yang merupakan pusat kebesaran Islam. Ia berjaya menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Imam Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusyafir dan mengembara, serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali telah menggembara selama 10 tahun. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, dan Mesir. Ia terkenal sebagai ahli filsafat yang telah mengharumkan nama ulama Eropa melalui karya-karyanya yang sangat bermutu tinggi. Pada tingkat dasar, dia mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini memperbolehkan dia menguasai bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dia mulai mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantik, ilmu usul fikih, filsafat, dan mempelajari berbagai pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Next, selepas itu dia melanjutkan pelajarannya dengan Ar-Razzaqani dalam bidang ilmu fikih Abu Nasr al-Ismail. Dalam bidang ilmu fikih Abu Nasr al-Ismail di Jazaran dan Imam Harmaim bin Naisabur. Pemikiran Al-Ghazali pada mulanya, Al-Ghazali beranggapan bahwa pengetahuan itu adalah hal-hal yang bisa dilihat dengan mata. Tetapi kemudian ternyata panca indera berdusta. Contoh, bayangan rumah. Kelihatannya tidak bergerak padahal terbukti bayangan itu berpindah tempat. Demikian juga dengan bintang-bintang di langit, kelihatannya kecil. Tetapi perhitungan menyatakan bahwa bintang-bintang itu lebih besar daripada bumi. Al-Ghazali kemudian tidak percaya dengan indera lagi. Kemudian ia meletakkan kepercayaannya kepada akal. Namun ia juga tidak percaya kepada akal. Karena pada saat bermimpi orang bisa melihat hal-hal yang benar. Namun setelah bangun ia sadar bahwa apa yang ia lihat itu sebetulnya tidaklah benar. Yang kedua, metafisika. Untuk pertama kalinya, Al-Ghazali mempelajari karangan-karangan ahli filsafat, terutama karangan Ibnu Sina. Setelah mempelajari filsafat dengan seksama, ia mengambil kesimpulan bahwa mempergunakan akal semata-mata dalam soal ketuhanan adalah seperti mempergunakan alat yang tidak mencukupi kebutuhan. Al-Ghazali di dalam Al-Munqidh bin Abdalal menjelaskan bahwa berbicara mengenai ketuhanan atau metafisika, maka disinilah terdapat sebagian besar kesalahan para filsuf karena tidak dapat mengemukakan bukti-bukti syarat-syarat yang telah
mereka tetapkan sendiri dalam ilmu logika. Al-Ghazali menganggap Tuhan sebagai pencipta yang aktif berkuasa, yang sangat memelihara dan menyebarkan rahmat bagi sekalian alam. Next. Pemikiran Imam Ghazali, konsep pendidikan Islam menurut Al-Ghazali ialah yang benar merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendidikan juga dapat mengantarkan manusia untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pendidikan juga sarana menebar keutamaan. Konsep pendidikan Islam adalah upaya transformasi nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam dengan meletakkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai acuan utama. Secara umum, sistem pendidikan Islam mempunyai karakter religius serta kerangka etik dalam tujuan dan sasarannya. Pemikiran pendidikan Islam Al-Ghazali secara umum bersifat religius. Kecerundangannya ini dipengaruhi oleh penguasaannya di bidang sufisme. Next. Implikasi terbesar pemikiran kependidikan Al-Ghazali terhadap pendidikan Islam di Indonesia adalah penekanan pada materi fikih Syafi'i Kalam, Asy'ari dan tasawuf Junaid al-Baghdadi yang merupakan basis ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dikembangkan di pondok pesantren. Sedangkan pada madrasah adalah dalam masalah sistem kelas atau perjenjangan tahap pembelajaran sesuai dengan perkembangan usia dan kemampuan murid. Di antara karya-karya yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali ialah dari tasawuf itu ada kitab Ihya Ulumuddin, merupakan karyanya yang paling terkenal. Lalu ada Kimia As-Sa'adah, ada Mishkah Al-Anwar, dan dari ilmu filsafat dia mengarang Maqasid Al-Falasifah dan juga Tahafut Al-Falasifah. Dan dari ilmu logika beliau memberikan sumbangsih yaitu Mi'yar Al-Ilm, yang kedua Al-Qithas Al-Mustaqim, yang ketiga Mihaq Al-Nazar fi Al-Mantiq. Demikian, hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan tentang Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair udah nggak asing lagi ya buat kita. Namanya tuh sudah sangat termasyhur sekali. Nah, di sini ada biodata Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair adalah salah seorang sahabat Nabi yang berhasil memasukkan ajaran Islam kepada Usyad bin Hubair dan sahabat Usyad yang bernama Salat bin Mu'az. Kelahirannya di Mekah, meninggal di Gunung Uhud, nama lengkap Mus'ab bin Umair, pasangan Hamah, orang tua Hunas binti Malik, saudara kandung Abu Aziz. Selanjutnya, tentang Mus'ab ibnu Umair. Nah, pertama kali Mus'ab ibnu Umair itu mendapatkan Islam, dia mengetahui bahwa Rasulullah telah mengajarkan Islam kepada orang-orang di Mekah secara sembunyi-sembunyi, tepatnya di sebuah bukit, dan itu pun di rumahnya Arkom ya. Nah, pertama kali dia merasakan kemuliaan Islam itu adalah ketika Rasulullah membaca ayat Al-Quran dari kalbunya, dikeluarkan melalui lisannya, terdengar oleh telinganya, dan masuk ke dalam hati Mus'ab bin Umair. Nah, ini menunjukkan bahwa saat kita mengajarkan sesuatu, itu segala sesuatunya harus dimulai dari hati, harus ikhlas karena Allah. Jangan pernah memandang, kayaknya ini nggak bisa nih masuk. Kalau seandainya Rasulullah berpikir bahwa orang kafir nggak bakal deh bisa nerima Islam, maka Islam nggak akan ada sampai saat ini. Nah, seperti juga kita sebagai seorang guru tidak boleh menjas bahwa murid ini nggak bisa nih, kayaknya nggak ada harapan. Nah, lanjut ya Mbak Mas, slide-nya diminta tolong dilanjut. Nah, biografi Mus'ab bin Umair ya. Dia itu adalah remaja yang terkemuka, sampai diberi julukan seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Diriwayatkan, diterangkan bahwa setiap wanita yang melihat wajahnya itu akan jatuh cinta karena saking gantengnya. Mus'ab lahir dan dibesarkan oleh kesenangan, tumbuh dalam lingkungan yang seorang pun mungkin di Mekah nggak ada yang punya kehidupan seperti dia.
Intinya enak banget. Nah, selanjutnya next. Nah, awal keislaman Mus'ab bin Umair ini yang tadi saya sampaikan ya. Nah, lanjut Mbak. Nah, ibunda Mus'ab bin Umair. Nah, ini Hunas binti Malik. Nah, ini adalah seorang yang berkepribadian kuat. Nah, dia tuh kaya raya dan seorang janda ya. Jadi dia tuh membesarkan keluarga dan anak-anaknya sendiri. Nah, ujiannya Mus'ab bin Umair ini adalah di ibunya. Nah, ibunya itu jadi dia benar-benar segala, kalau seandainya seluruh umat Mekah itu digabungin, dia nggak takut, dia lebih takut sama ibunya. Nah, kenapa sih? Nah, dia tuh karena saking takut sama ibunya, dia nggak berani menyampaikan keislamannya. Ini sebuah tanda bahwa seorang anak, walaupun dia memiliki ibu yang memiliki agama yang kurang, katakanlah kalau zaman dulu kan dia udah Islam, sekarang kafir. Kalau kita enggak ya zaman sekarang. Misalnya kita udah ngerasa nih, oh keislaman kita sudah cukup, sudah baik. Orang tua kita biasa aja. Nah, kadang kita merasa sombong. Bu, bukan gitu, Bu, salah. Gitu kadang. Ah, ibu gimana sih nggak tahu ini. Nah, kita nggak boleh memandang rendah orang tua. Walaupun kita punya ilmu atau punya gelar sarjana setinggi apapun, kita nggak akan bisa sampai ke taraf itu tanpa orang tua kita. Makanya kita harus menanamkan kepada anak didik bahwa menghormati orang tua adalah sesuatu hal yang mutlak. Kalau tidak peduli kamu lebih pandai, kamu lebih mulia, dia tetap orang tua kamu. Lanjut, Mbak. Ya, saya. Karena aku pakai masker, ya. Ya, mau pakai masker ya. Nah. Ujian keimanan Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair dipanggil nih sama pendiri Quraisy kan. Iya, saya kenal. Abah. Sebentar, Mbak ini. Allahu Akbar. Nah, dipanggil kan sama Mus'ab bin Umair, sama pendiri Mekah. Kamu masuk Islam ya katanya. Cepetan kamu harus keluar dari Islam saat ini juga gitu. Nah, dia tetap nggak mau kan. Ibunya udah mau mukul nih. Udah gergetan. Padahal orang tua ibunya tuh saking sayangnya sama Mus'ab nggak pernah mukul. Akhirnya Mus'ab dikunci, dikurung. Nah, kakaknya bilang bahwa, Bu, dia tuh nggak sanggup hidup susah. Ya udah nggak usah dikasih duit aja, dikurung. Dia pasti mau kok nanti balik lagi ke agama nenek moyang kita gitu kan. Ya ternyata keimanannya tetap teguh. Nah, lanjut. Sampai akhirnya diumumkan bahwa Rasulullah akan hijrah ke Madinah. Nah, ya kan akan hijrah ke Madinah. Dan next lagi Mbak, satu lagi. Akhirnya Mus'ab bin Umair gimana nih caranya biar bisa lolos gitu. Biar bisa lolos. Nah, akhirnya dia meninggalkan kehidupan yang sangat bergelimang harta dan dia lebih memilih untuk hijrah ke Madinah. Nah, orang-orang pada kaget tuh begitu lihat Mus'ab bin Umair, bajunya compang-camping, tambal-tambal, sedangkan dulu bajunya nggak ada yang senecis dia, seganteng dia. Malah sekarang kayak bener-bener orang-orang melihat menitiskan air mata, ya Allah Mus'ab, sebegitu kuatkah keimananmu? Nah, setelah itu intinya dari pemikiran Islam ini adalah apa? Kita mengetahui bahwa kehidupan dunia itu nggak ada nilai atau artinya gitu. Jangan sampai kita melepaskan kebahagiaan yang hakiki di akhirat hanya untuk kebahagiaan sementara yang ada di dunia. Lanjut. Nah, Mus'ab dipilih Rasulullah untuk menjadi duta Islam pertama ke Madinah. Kenapa sih kok Mus'ab bin Umair yang dipilih? Padahal banyak orang-orang yang lebih dirasa mumpuni, lebih dirasa hebat. Nah, alasannya apa? Pertama nih Mus'ab bin Umair adalah berhasil dia membuat seluruh penduduk Madinah jatuh cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lihat ketika Rasulullah akan datang ke Madinah, orang Madinah berkumpul dan menyelantunkan Tola'al badru alaina, sampai ada yang manjat ke pohon. Kenapa bisa seperti itu? Seorang Mus'ab bin Umair dan orang Madinah itu belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, jadi adalah dia memberikan contoh. Nah, kenapa sih Mus'ab bin Umair itu menceritakan bahwa Rasulullah itu orang yang seperti ini loh. Rasulullah orang yang seperti ini loh. Tanpa perlu mereka mengetahui Rasulullah seperti apa, para penduduk Madinah sudah mengetahui pribadi Rasulullah dari Mus'ab bin Umair itu sendiri. Kenapa? Karena pengikutnya aja seperti ini, apalagi pemimpinnya. Nah, seperti itu. Jadi ada bahwa kita sebagai seorang guru harus menjadi figur yang baik, membuat murid itu jatuh cinta. Dan yang paling utama adalah kita sebagai seorang guru yang wajib ditanamkan kepada anak-anak adalah pertama rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah diutus menjadi suri tauladan yang baik. Seperti itu ya. Lanjut, next.
Nah, lagi Mbak. Sip. Nah, dalam perang Uhud, nah wafatnya Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair tahu ya kisahnya, mungkin saya jadi ya tuh yang memegang bendera Rasulullah ketika mereka udah tahu nih, oh udah lihat menang, ternyata kan jangan turun, pemanah malah turun, akhirnya diserang balik. Nah, Mus'ab bin Umair nggak mau nih Rasulullah kenapa-napa, dia teriak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bawa bendera, ditebas tangan kanannya, diambil lagi pakai tangan kirinya, ditebas lagi tangan kirinya, setelah itu ditusuk jantungnya 3 kali. Saking Mus'ab bin Umair itu tampan dan sampai dikatakan mirip seperti Rasulullah, orang yang membunuhnya mengatakan aku telah membunuh Rasulullah gitu, sampai mengatakan seperti itu. Namun dia akhirnya melihat Rasulullah selamat. Mus'ab bin Umair pun wafat. Ketika ketika Rasulullah mendatangi para jenazah syuhada, dia lihat Mus'ab bin Umair hanya punya 1 kain burdah, kalau ditutupin ke kepalanya kakinya kelihatan, ditutupin kakinya kepalanya kelihatan, akhirnya ditutup kakinya ditutup pakai rumput semak-semak. Ini menyatakan bahwa apa? Imam Ghazali mengatakan, next lagi Mbak. Nah, kemudian dunia ya, Imam Ghazali pun lanjut lagi Mbak. Sip. Imam Ghazali pun mengatakan bahwa jangan sampai kamu mencintai dunia sampai kamu melupakan kehidupan akhirat. Nah, Mbak Dewa nggak ada suaranya. Apa saya doang? Iya, Mbak. Bener nggak? Hilang. Videonya hilang. Orangnya hilang nggak? Suara. ya, kamu sekolah buat apa? Kamu pengen jadi apa? Jangan. Tapi kita tuh harus berproses sebagai seorang pendidik, calon seorang pendidik, menanamkan kepada anak bahwa apapun yang kamu lakukan di dunia ini adalah untuk kamu meraih kebahagiaan di akhirat. Jangan sampai kamu harus pintar, nanti kamu bakal jadi orang yang hebat, yang sukses, jadi orang kaya. Kita boleh menanamkan seperti itu juga, tapi harus ditanamkan juga kepada anak-anak bahwa jangan menjadikan dunia tujuan utama, namun jadikanlah dunia sebagai alat untuk meraih kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Itu adalah kata Al-Imam Ghazali. Nah, lanjut ya. Anak terbentuk, ini kesimpulannya, anak terbentuk dari pendidikan orang tua. Nah, terima kasih ya. Jadi kita harus sebagai seorang calon pendidik harus menanamkan dan harus banyak berhusnuzon kepada Allah bahwa kita yakin apa yang kita lakukan adalah hal yang baik dan melakukan karena Allah. Jangan pernah berpendapat buruk kepada murid atau anak didik yang akan kita ajar, dan yakin bahwa mereka akan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih ya teman-teman, tadi terganggu sinyal. Yang saya hormati Bapak dosen Pak Siddiq, saya akan mempresentasikan tokoh nasional ya. Boleh. Produk dalam negeri, yaitu Mbak Abdurrahman Wahid, atau lebih akrab disapa Presiden RI keempat, Gus Dur. Yang pertama yaitu biografi Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur adalah Presiden RI keempat. Lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Jombang. Beliau ini adalah putra dari Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim yang kita kenal dengan yaitu adalah Menteri Agama yang pertama Republik Indonesia. Dan cucu dari Mbah Hasyim Asy'ari ya, pasti kalian sudah hafal Mbah Hasyim Asy'ari itu siapa. Gus Dur meninggal pada tanggal 30 Desember 2009. Ia meninggalkan istrinya Sinta Nuriyah yang dinikahinya 11 Juli 1968. Dan meninggalkan 4 orang putri, Alisa Kotrunada, Zenuba Arifah, yang akrab disapa Yani, Anita Hayatunufus, dan Inayah Wulandari. Pada pernikahannya Gus Dur diwakili oleh kakeknya Kiai Bisri Sansuri karena pada saat itu ia masih ada di Mesir. Next ya.
Dalam mengenalkan Islam sebagai etika sosial membentuk karakter, maka pendekatan melalui pendidikan formal mutlak diperlukan. Gus Dur menyebabkan 3 masyarakat. Aku tolong ini dong, bro. Bentar ya, sorry ada gangguan. Pendidikan tempat mutlak diperlukan. Gus Dur menyebutkan 3 masyarakat utama supaya Islam dapat masuk dalam sistem kehidupan baik masyarakat. Next ya. Pengenalan pemikiran sistematis yang relevan dengan kenyataan objektif yang ada dalam tata kehidupan kaum muslimin melalui studi empiris. Pengenalan secara empiris ini akan semakin mempertajam analis bagi mereka yang melakukan pemahaman mendalam dan terperinci atas Islam sebagai sistem kemasyarakatan. Next ya. Pembentukan ideologis sebagai sarana bagi kedua jenis pengenalan di atas yang dimaksud dengan pembenahan ideologis adalah pemberian perhatian yang cukup besar di kalangan kaum muslimin atas pentingnya kajian mendalam tentang kehidupan beragama sebagai sistem kemasyarakatan. Kesimpulan, dalam pandangan Gus Dur menjadi representasi pendidikan karakter yang berbasis pada kearifan lokal. Pesantren mengajarkan para santri agar senantiasa menghormati tradisi yang telah berkembang di masyarakat dengan landasan ajaran agama Islam. Pendidikan pesantren yang menilai keberhasilan lulusannya dari penerapan ilmu agama dalam masyarakat merupakan bentuk pendidikan karakter yang belum ditemukan dalam pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendidikan karakter berbasis kearifan lokal yang dalam pandangan Gus Dur diterapkan dalam sistem kemasyarakatan dan dipresentasikan oleh pesantren. Menjadi salah satu alternatif yang tepat untuk mengatasi permasalahan dekadensi moral yang sedang menyerang bangsa ini. Pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal sangat perlu untuk dikembangkan di Indonesia dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang berbudaya agar tidak tercabut dari akar tradisinya. Demikian presentasi saya. Terima kasih Mas Zainal Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan waktunya, sekalipun saya terakhir di sini ya. Di sini saya akan membahas tentang Ibnu Miskawayh, itu seorang pemikir etika juga. Kita langsung saja ke biografinya. Biografi nama aslinya yaitu Ibnu Miskawayh, nama aslinya Abu Ali Al-Hazim Ahmad Ibn Yaqub Miskawayh. Nah, sebutan namanya ini lebih masyhur adalah Ibnu Miskawayh. Nama tersebut diambil dari kakeknya yang semula beragama Majusi, jadi di Persia. Kemudian kakeknya ini masuk Islam. Gelarnya adalah Abu Ali yang diperoleh dari sahabat Rasulullah ya, yang tadi dibahas oleh Mbak Sabita, Ali bin Abi Thalib, yang bagi kaum Syiah itu dipandang sebagai sebagai pemimpin umat Islam sepeninggal. Gelar lainnya adalah Al-Khazim, yang berarti bendaharawan, disebabkan pada masa Abdul al-Adaulah dari Bani Bumayyah, ia memperoleh kepercayaan sebagai bendahara yang memegang keuangan di kerajaan tersebut. Nah, Ibnu Miskawayh ini lahir lahir di kota Rey, yang ini tempatnya di Iran pada 320 Hijriah. Dan beliau wafat di Afghanistan pada 10 Syawal 421 Hijriah, atau bisa disebut juga dengan 16 Februari. Di pembahasan selanjutnya next. Nah, Ibnu Miskawayh ini seorang pemikir etika yang bisa dibilang saya sempat dapat baca-baca. Beliau ini seorang hujatul yang sebelum Imam Al-Ghazali pemikirannya hampir sama, tapi beliau lebih kalau Imam Al-Ghazali tadi dijelaskan oleh Mas Lutfi itu lebih kepada kayak ngambilnya dari Al-Quran atau yang lainnya, sedangkan Ibnu Miskawayh ini beliau mengambilnya itu dengan logika.
Nah, di antara karya-karya beliau itu banyak sekali. Di sini saya ngambil hanya beberapa saja. Yang pertama ada Al-Fawz Al-Akbar, kemenangan besar. Ada lagi Al-Fawz Al-Asgar, kemenangan kecil. Tazarib Al-Ummam, pengalaman bangsa-bangsa, sebuah sejarah tentang banjir besar yang dirilis pada tahun 369 Hijriyah pada saat itu. Ada juga Tartib As-Sa'adah tentang akhlak dan politik. Al-Mustafa yang terpilih, syair-syair pilihan. Ada juga Al-Zami tentang jamaah, mengatur tata cara berjamaah. Asy-Syiar, aturan hidup. Al-Kitab Asy-Syirabah tentang minuman. Ada juga Tahzir Al-Akhlaq, pembimbingan akhlak. Yang terakhir On the Step, Simple Drug tentang kedokteran. Jadi hampir dekat dengan Imam Al-Ghazali. Nah, di pemikiran yang keduanya next. Nah, pemikiran Ibnu Miskawai ini yang pertama ada tentang konsep manusia, yaitu sebagai insan yang hamil ya. Jangan hati-hati sebut hamilnya. Nah, secara garis besar Ibnu Miskawai ini manusia sebagai makhluk paripurna atau insan hamil tadi yang memiliki berbagai daya. Nah, menurut beliau itu dalam diri manusia itu terdapat 3 macam daya potensi. Yang pertama di situ disebutkan ada potensi bernafsu yang disebut dengan al-nafs al-bamiyat yang menempati posisi paling rendah. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan potensi berani yang disebut juga dengan al-nafs al-sabuiyah sebagai posisi pertengahan. Dan yang terakhir ada potensi berpikir yang disebut dengan an-nafs an-natabikah yang menempati posisi tingkatan paling tinggi. Nah, lebih lanjut lagi Ibnu Miskawai ini mengatakan bahwasannya hubungan daya dengan nafsu dan daya berani dengan jasad, hubungan daya bernafsu dengan berani dengan jasad dan pada hakikatnya saling mempengaruhi. Kuat atau lemahnya, sehat atau sakitnya kedua macam jiwa tersebut. Lalu next, di pemikiran selanjutnya, ya ini tentang konsep akhlak dalam Islam. Nah, beliau menjelaskan di sini, akhlak menurut Ibnu Miskawai ini ialah suatu keadaan seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pertimbangan terlebih dahulu, seperti yang kalau teman-teman masih ingat Pak Jepri pernah mengutip kata-kata dari sini mungkin dari Ibnu Miskawai ini. Nah, karakteristik pemikiran Ibnu Miskawai dalam pendidikan akhlak secara umum dimulai sebagai pembahasan tentang akhlak atau karakter atau juga watak. Di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi akhlak tersebut. Yang pertama ada hal-hal yang wajib bagi kebutuhan manusia. Yang kedua ada hal-hal yang wajib bagi jiwa. Lalu yang terakhir ada hal-hal yang wajib bagi hubungan manusia dengan sesama. Saya selalu menjelaskan ya, itu oke, yang tadi itu mohon maaf teman-teman, yang tadi itu konsep materi pendidikan akhlak ya, yang saya jelaskan. Yang ini tadi konsep akhlak dalam Islam. Maaf sedikit kelewat satu slide tadi. Nah, konsep akhlak dalam Islam di sini menurutnya akhlak dalam Islam dibangun atas fondasi kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan tadi itu berada pada dalam fitrah yang selamat dan akal yang lurus. Nah, alhasil segala sesuatu yang dianggap baik oleh fitrah dan akal yang lurus, ia termasuk bagian dari akhlak yang baik. Nah, sebaliknya, sesuatu yang dianggap jelek oleh fitrah dan akal, ia termasuk akhlak yang buruk. Jadi akhlak yang buruk itu ada ya. Mungkin untuk pembahasannya hanya segitu saja. Kalau ada waktu luang, nanti seperti teman-teman pengen bincang-bincang. Dari saya hanya segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.